Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in as-sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ukhrijat lin-nasi minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khair zidiki wa tuqa, amma ba'd. Ayyuhal kiram, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini, jamaah sekalian, di bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia sempurna. Ini yang selalu kita sampaikan, supaya Bapak Ibu insyaallah minimal bagaimana mengimplementasi dan menginternalisasi. Karena perlu ada internalisasi dan implementasi. Ini yang bahaya sekarang, hanya implementasi tapi belum menginternalisasi. Dan ini dua hal. Apa implementasi? Melaksanakan. Apa internalisasi? Kesadaran yang muncul. Nah, ini yang menarik. Kan tidak bisa kita masuki orang, Pak, aku berbuat begini, tidak. Dia harus muncul kesadaran bahwa ini tidak baik, ini makonja. Ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, maka Maulid ini menjadi peringatan supaya kita bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran Rasul. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada. Fa tamassaktu biha kitabullah wa sunnatir rasul. Ya, kutinggalkan dua perkara, siapa yang berpegang maka selamatlah dia. Siapa yang jauh maka sesatlah dia, kata Nabi. Dua itu, yang pertama kitabullah Quran, yang kedua sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rage ya. Mega sisa rupa tahu dia menisi mengaji. Hadirin sekalian, tadi dikelilingi rupa pagi tadi mengaji, masya Allah, dengan makta masih latih. Masalah Malaysia terpunah, Malaysia lapalena. Jelas bacanya, takhrijnya, makharijnya masuk. Kalau tu mengaji hadirin sekalian, dia tahu mana? Siratal lasina, amamta, dia kena anamta, amamta. Ya, hadir. Ini yang berbahaya. Dia pergi ke rumah sakit, orang mau meninggal, dia doakan. Apa dia bilang? Allahumma htim lana bi husnil khotimah. Maka bi husnil khotimah berarti dia doa maka semoga dia meninggal dalam keadaan buruk. Karena makanya kho, maka diburuk. Bi husnil khotimah. Terusnya husnul khatim. Khotim, husnul khotim. Keburukan yang muncul ketika dia mengatakan pakai agrek. Nah, ini semua menjadi acuan kita bahwa Quran tidak mudah, tapi harus selalu kita pelajari. Nah, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW lahir pada tanggal berapa? Ya, 12 Rabiul Awal 990 masih 570. Ya. Disebut dengan tahun gajah. Makanya kata tahun gajah. Dan kepada peristiwa, ada peristiwa yang terjadi, Ka'bah mau diserang oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Allah tidak suka, Allah tidak senang. Allah melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil. Macam mana? Kalau kami pencinta ababil, ya, yang melontarkan pasir-pasir panas yang kemudian bertumbukan gajah ini lebur hancur binasa. Disebut dengan tahun gajah. Ada anak-anak datang, Ustaz, saya lahir ketika itu kue di atas meja diserbu oleh semut. Berarti saya adalah lahir pada tahun semut. Cuma dia betul, terserah. Tapi bukan peristiwa yang meyakinkan. Kata orang boleh salur. Rasa saya lahir ketika Kanjopang menyerang rumah. Berarti saya lahir pada tahun Kanjopang. Salat kalau mak. Nah, ini sesungguhnya
hadirin sekalian, penamaan ini simbolik. Dan Rasulullah lahir tahun gajah, dan diberikanlah nama oleh neneknya dengan nama Muhammad. Nah, itu nama-nama indah. Ya, mudah-mudahan kita juga yang hadir punya nama-nama yang indah, nama yang bermakna. Ya. Saya mau tanya adik-adik, anak-anakku sekalian, siapa malaikat penjaga neraka? Ada Pak Malik sini? Kurang tidur. Ini sudah tidur. Siapa penjaga surga? Jangan nonton. Andai kata masih ada Pak Malik, saya mau foto. Pak Malik penjaga neraka, saya penjaga surga. Siapa malaikat penjaga kuburan? Ya, bukan nakir. Hampir juga sebagian orang tidak menggunakan nama-nama ini. Ya. Berarti nama itu adalah bagian dari sebuah simbol doa. Jadi ketika orang manggil kita, mendoakan kita hadirin. Ya Ridwan, semoga Allah meridhoimu. Ya Ridwan, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Coba andai kata nama saya Lama Kasola. Kepada Bapak Ustaz Haji Lama Kasola, SAG, saya mah kira-kira memang sudah bagus, tapi namanya itu yang kurang bagus. Ada teman saya namanya Laparejo namanya. Itu gak Laparejo memang, karena selalu dipanggil Laparejo. Ya. Masya Allah. Jadi nama itu simbol doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berikanlah nama itu yang terbaik seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kita melihat apa yang dimiliki Nabi, karakter hebatnya itu yang menjadi rujukan kita dalam hidup. Apa yang disebut dengan staff. Ingat, karakter Rasulullah Muhammad SAW adalah karakter staff. Karakter apa Bu? Staff. Apa itu staff? Ya. Yang pertama adalah siddiq, integriti. Ini yang buruk diharapkan di Bulura tadi. Pemimpin kita harus punya integriti, kejujuran, tidak boleh selalu berbohong. Nah, tidak boleh selalu janji janji palsu. Kalau saya terpilih, maka karpet masjid penuh. Masya Allah. Ya. Pas tidak terpilih, karpet diurung kembali. Mereka kemana sulamane. Ya. Janji mutalai. Tidak boleh hadirin sekalian. Kita harus integriti. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Kalau ibu dikasih rezeki oleh suami, apa itu baca? Ya, misalnya bawa gaji, mama ini saya terima gaji, ibu baca apa? Kore mall, membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan pernah berkurang dan terus bertambah. Berdoa menerima rezeki. Ketika saya belanjakan rezeki itu ke mall, maka saya baca doa pula. Wa ma anfaqtu fi syai'in fa huwa yukhlifu. Saya menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses lalu lintas, ada proses interaksi. Itu ada kejujuran dalamnya hadirin sekalian, berintegriti. Dan kalau ini yang terjadi, maka insya Allah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan keluarga yang sakitnah. Beda sedikit, sakinah atau sakitnah. Tekanan bahasa itu membedakan. Kalau sakinah berarti bahagia, mawaddah, warahmah. Sakitnah, itu beda. Berarti susah hidup. Selalu terjadi perahara karena tidak saling pengertian. New understanding dalam keluarga itu akan membangun pengertian hadirin sekalian. Dan semangat hidup itulah yang kita bangun. Ini yang pertama, staff, siddiq. Yang kedua adalah
Tabligh itu apa? Semangat. Strong desires. Every day and everywhere I am stronger, we must stronger. Setiap saat, setiap waktu saya selalu bersemangat dan selalu strong, menyala. Ya, selalu bersemangat dan tidak boleh loyo. Ibu-ibu suka yang loyo? Suka yang tegang? Persoalan. Coba lihat pohon apa ya? Pohon pisang. Ini papan ceria. Saya pernah ceramah di Kalimantan. Itu 4 meter tinggi, raksasa. Saya tanya penitanya, lingkungan itu telur. Masya Allah. Ada juga uang. Saya bilang, kenapa bisa begini? Dia bilang, Ustaz, di sini ada acara perampasan telur. Sini tidak ada perampasan, buta. Perampasan telur. Ada kepala ini sampai saya bilang, Ustaz, jaga telur tak? Telur yang mana? Nah, sebentar dikasih telur. Wah, belum bisa saya ceramah, itu sudah berlompatan, termasuk kepala dinas, termasuk Pak Camat. Masya Allah, Allah, khotang lempar kirian telur. Masuk dibisiki, pokoknya Ustaz jahit telur tak? Yang repot itu menjadi salib. Tidak mau berhenti kalau diambil 2. Saya bilang, pulang makin ada di rumah itu 2. Nah, coba perhatikan lagi nih. Telur kita, alhamdulillah. Sekarang sudah terjadi satu proses inovasi. Inovasi bayar telur. Bagaimana bayarnya? Hampir semua digantung. Tahun 80-an telur ditusuk. Waktu dulu, 80 saya masih dapat, ditusuk itu telur. Masuk di Male. Tak tusuk telur. Sekarang digantung. Ternyata ada inovasi ini. Saya mau tanya ibu sekarang malam ini, jawab dengan jujur. Suka yang ditusuk atau suka yang tergantung? Telur. Murah. Yang mana kita suka? Oh, yang mana kita suka? Ternyata ibu jujur. Integritas tinggi bahwa dia suka telur tergantung. Bapak-bapak saksikan. Dia suka. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur. Ya bikin bayangkan ibu fantasi lah. Udah. Allahu Akbar ya. Ini alhamdulillah. Semua ini bukan apa-apa, ini syiar, ibela-belona. Ada orang mengatakan, kenapa mesti ada begini? Bukan syariat, beda. Syariat dan syiar beda. Karena mesti ada syiar, agama itu berhasil akan ada syiarnya, tidak kaku. Akhirnya, jangan cuma ini telur, nanti ada mungkin digantungi emas batangan. Loh, 1 gram, tapi ada ratusan 1 gram. Berapa harga emas sekarang? 1 juta 1 gram. Gantung lagi 100. Suatu ketika mungkin juga lemo, ya, lemo Cina. Suatu ketika, pokoknya inilah yang harus berkembang inovasi. Ya, hadirin sekalian. Learn from yesterday, live for today, I hope for tomorrow. The important thing is not questioning. Pas ada ya? Pas boleh. Oleh karena itu hadirin sekalian, semangat itu penting. Ya, jadi itu yang dimaksud tadi adalah tabligh dari staff. Selalu bersemangat menyampaikan kebenaran. Dimanapun kita berada. Coba perhatikan anak kita sekarang. Masuk di kamar tidak keluar-keluar, 24 jam. Apa dia bikin? Handphonenya. Nah, betul? Dampingi itu ibu. Jaga anak tak. Jagain. Karena handphone 24 jam. Apa di dalamnya? Penuh cakrawala. Menembus batas. Ingat? Waktu saya di Amerika. Ya, itu namanya negara nudis. Negara nudis. Daerah nudis itu hadirin. Masya Allah. Orang-orang dalam itu telanjang. Ada yang menggunakan pakaian. Suatu ketika wali kota masuk harus telanjang, lepas semua pakaian. Hukum berlaku bahwa perempuan adalah suami bagi semua laki-laki, laki-laki adalah suami bagi semua perempuan. Binatang. Kalau yang nonton itu binatang, apa yang terjadi kira-kira? Dia bukan lagi harapan, menjadi ancaman keluarga. Maka dampingi mereka. Karena ini handphone bisa
menjadi membawa ke surga, bisa ke neraka. Saya pernah tes di PT-PT. Kita naik ke PT-PT, tidak ada yang saling sapa. Ada yang lewat rumahnya. Lewat rumah tuh, nggak lihat tuh. Tadi Allah terus. Ada. Bagaimana WA-nya ibu-ibu? Penuh grup. 300 grup. HP-nya. Bayangkan grup yang mulai grup TK, celana, grup kaos kaki, sepatu, ada semua. Bisa mengantar kita, kenapa? Dalam HP kita ada 30 juz Al-Quran yang bisa kita baca, hadis ribuan dan lain sebagainya. Berarti menyampaikan kebenaran tabligh ini menjadi peran penting, strategik. Kemudian amanah. Yang ketiga amanah hadirin. Bagaimana menjadi orang yang memiliki kepercayaan, bisa dipercaya, ya, memiliki kompetens, ya, how to competence, ya, this is problem, what to discuss solution, itu kompetensi. Sekarang orang semua harus bekerja dengan kompetensi, tidak lagi dengan sembrau, harus kompetensi. Apa kompetensi itu hadirin sekalian? Berarti memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan, bisa diberikan amanah. Seperti Ibu Lurah, dalam 1 bulan masih menggunakan pakaian luar biasa. Saya juga tadi Ibu Lurah dari kantor, saya ganti depan sini baju. Masya Allah, di samping pagar saya ganti baju. Sama Pak Dr. Sudirman, ganti baju langsung. Begitu juga. Dari sini langsung ke sana lagi tugas. Tidak ada, pokoknya ini semua gerakan bagaimana membina umat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya punya lembaga namanya LPA, lembaga pelayanan umat. Pelayanan umat dari lahir sampai meninggal, saya punya. Jadi kalau ada yang meninggal, ada orang mau akikah, dia menelpon saja, Ustaz, mau akikah. Saya bilang, akikah mana, kita mau formula mana? Mau barasanji, mau ceramah, mau apa? Oh, saya ke barasanji, oke. Kita mau ceramah, oke. Kita mau apa? Mengaji saja. Oh, semua kita lalui. Ada lagi yang meninggal, Ustaz meninggal ini, kemana kan? Pokoknya selesai, tuntas. Kami selesaikan semua. Ya, dan termasuk saya bagian mafasulu, soal mafasosok. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Saya suatu ketika mafasosok ada jenazah. Itu jenazah kalau masuk di kubur, kadang-kadang harus diletakkan satu letak dulu, kita berikan ke kiblat. Tapi ini tidak. Dia seperti turun langsung belok, langsung menghadap kiblat. Ada seperti itu, ya. Saya merasakan dan begitu luar biasa. Bahkan ada jenazah yang tidak bisa menghadap ke kiblat, ada juga yang melakukan perlawanan. Suatu ketika saya menguburkan jenazah malam hari, kira-kira jam 9, jam 10, ya. Jenazahnya berat menghadap kiblat. Di samping saya 2 orang mulai gemetar. Saya bilang, kenapa ini gemetar? Bilang, malakah ini kematian tidak menghadap kiblat? Barangkali talas saya. Saya bilang, tidak talas saya. Dia bilang, coba. Saya bilang, tidak. Dia bilang, Ustaz, saya mau pergi. Saya bilang, jangan tinggalkan saya juga lari. Daripada ketinggalkan saya. Saya bilang, masa saya berhadapan head to head dengan ini, jelas. Ya, dia bertahan. Terpaksa kita kuburkan. Saya pernah menguburkan jenazah jam 1 malam. Zaman COVID, saya pernah hadirin. Ya, makanya enak itu kalau kita ke kubur malam-malam hari. Ini rasakan. Karena indah menziarahi kubur seperti Nabi habis tahajud. Terutama malam Jumat, jam-jam 2. Bagus sekali. Pakai baju putih-putih. Insya Allah. Boleh kita rombongan? Boleh. Tapi masuk di kuburan, aplosan satu-satu. Yang pertama masuk tidak pulang, dipinsam. Yang kedua, mati topi. Kenapa kita disunahkan mengucapkan salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena mereka mendengar di kubur, mendengar. Cuma kita tidak mendengarkan jawabannya. Bayangkan kalau mendengarkan jawabannya. Jam 11 kita datang malam hari. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waalaikumsalam. Pasti dikit lagi. Ya. Tapi nikmat rasanya kalau malam. Nikmat rasanya. Terus terang saya. Tidak ada gangguan hadir. Tidak ada gangguan. Tidak ada. Sisa kuah. Tidak ada begitu. Ya, karena dia takut. Muncul. Ya. Maka mulailah sekarang kita ziarah kubur sekali-kali malam hari. Insya Allah. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi amanah, staf amanah. Yang terakhir patona. Apa patona hadirin? Cerdas, pintar, ya, memiliki konfigurasi keilmuan. Itu namanya patona. Orang cerdas belum tentu pintar. Betul ya? Orang cerdas pasti pintar. Orang pintar belum tentu cerdas. Hadirin sekalian, siapa orang cerdas? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, insya Allah mengenal Allah. Mereka niscaya kalian menjauh disitu Allah Ta'ala. Niscaya kalian disitu karena Allah Ta'ala. Ya, ini kira-kira hadirin sekalian. Siapakah dia? Patona bisa membaca diri. Saya mau berikan simpel-simpel saja Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Ibu bercermin? Pernah? Pasti mudik, apalagi mau ke pengantin. Kalau ada orang pengantin tidak bercermin berarti ada kelainan. Saya mau tanya ibu-ibu, Bapak sekalian, ketika kita bercermin, pernahkah merasakan satu kontemplasi, renungan di balik cermin itu siapa sesungguhnya? Patona ini. Siapa di balik cermin? Betulkah saya Ridwan di balik itu? Atau bukan Ridwan? Karena ini simbol lagi, simbolik lagi. Bayangkan hadirin sekalian, niki teman cambing. Dia bercermin, tapi di dalam cermin itu lebih tua dari aslinya. Pernah? Orang bercermin lebih tua dari aslinya dalam cermin, maka mau muncul sudut. Niki teman cambing, dia lebih cambing lebih muda dari aslinya, melampaui sudut. Yang bahaya adalah orang yang tidak berkumis dalam cermin berkumis dan bercampur. Lari mau nih, asabannya agak bahaya nih. Itu simbol hadirin, simbol semua. Coba rasakan, benar keringat dalam itu. Berarti patron itu cerdas. Maka lihatlah gigi kita. Saya pernah bayangkan merenungkan, andai kata gigi tumbuh tiap bulan 1 senti. Sampai usia saya sekarang 54 tahun sekarang ini, maka saya sudah menghitung panjang gigi saya 7 meter. Lalu apa yang saya makan dengan gigi 7 meter? Saya kesini pakai apa? Coba, ini adalah membaca, menginternalisasi diri. Kenapa gigi berhenti tumbuh? Hadirin, jawab. Karena Allah punya kuasa. Allah memberikan satu keseimbangan kepada kita. Sama kita, ketika usia 30 tahun, ibu-ibu yang punya umur sekarang 70, ada yang ambil foto yang 30 tahun, sama tak? Tidak, pasti. Kenapa kita tua begini? Ya, kecenderunganlah sesuatu hal yang tidak masuk akal lagi. Tidak pakai lagi ender, ya. Tidak menggunakan lavender, tidak menggunakan citraway, pons di situ, tidak lagi. Tapi ketika 70 tahun, ya insya Allah paling dengan minyak gosok, minyak kapal. Terakhir adalah minyak sumbawa. Memang itu rumus. Rumusnya memang begitu. Nah, sama ketika orang misalnya punya persepsi negatif. Ada orang bawa makanan, dia bawa makanan kari kambing. Sampai ke rumah, apa yang dibawa nak? Saya bawa kari kambing, 1 panci. Saya mati itu makan kambing, mati saya. Jadi belum dia makan sudah mati di luar. Itu namanya persepsi. Ini yang tidak boleh. Maka kemudian hadirin sekalian, ketika orang yang bawa pulang lalu dia coba, langsung hafal. Kenapa? Awal negatif akan menghasilkan hasil negatif. Coba katakan, apa warna kari kambing? Oh, ini yang saya tunggu. Itu sehat bagi saya dan obat bagi saya. Maka ketika dia pulang, dia makan 1 panci, setelah itu masuk Stella Maris. Kenapa? Tali wali Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, inilah staf hadirin, mudah-mudahan insya Allah. Jadi bagaimana kita menginternalisasi nilai staf tadi dalam konteks bagaimana hidup
sisa umur ini. Ya, kita isi dengan baik sehingga insya Allah dengan Quran yang Rasulullah tinggalkan kita baca, kita terjemahkan dan kita internalisasi, bahkan kita lakukan dan kita implementasikan dalam kehidupan ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan keberadaan kita di bait Allah ini, di rumah Allah, di masjid ini akan mengantarkan nilai-nilai kebaikan untuk kita dan akan berimpact pada keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, insya Allah mawaddah warahmah, melimpah rezeki kita hadirin sekalian, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebajikan hidup ini. Ibu pernah lihat suratul Waqiah? Pernah baca? Saya mengajarkan kelebihannya karena saya dikasih guru saya. Itu dapat suki karena yang kalau mana karena Allah Ta'ala dan di situ suratul Waqiah di ayat 89, ibu bisa googling 89. Itu intinya Al-Waqiah. Googling ayat 89. Karena itu surah-surah ada semua intisarinya. Yasin, Salamu, Al-Kahfi, wala talattaf, wala yushrana bikum ahad. Suratul Waqiah ayat 89. وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Tempat kulit itu 10 CD untuk baca Al-Waqiah. Tidak artinya sih. Warahu, ya Allah berikan ketentraman. Raihan dan lih. Wajannatun na'im, kemudian surga yang penuh ketenangan. Nah, silakan amalkan itu. Hadirin, engkau degadeta, engkau usaha, engkau bisnis, insya Allah lantung mana. Nah, pada jadi pengelatala, matu julaunya, nasabat tempo matu gengkel, dan niat tu macam apa. Baik, Al-Waqiah. Paling terakhir hadirin sekalian, paling terakhir. Siapa yang ingin panjang umur tadi? 150 tahun. Selalu baca doa panjang umur. Khairun nasi man talabul wa hasuna amal wa syarrun nasi man talabul wa sa'amal. Manusia panjang umur banyak ibadahnya. Allahumma tawil umurana wa tawil zikrona. Panjangkan umur kami, teguhkan jiwa kami. Nah, kemudian paketkan Allahumma shfi anta syaf waqfi antal kaf wa afu antal ma'af. Ya Allah, sehatkan kami karena Engkau Maha Memberi sehat. Kuatkan kami, Engkau Maha kuat, dan ampuni kami karena Engkau Maha Pemaaf. Oke, dipaketkan dua hal. Allahumma shfi anta syaf waqfi antal kaf wa afu antal ma'af. Saya kira inilah barangkali oleh-oleh untuk kemudian diamalkan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan. Semoga peringatan Maulid ini akan memberikan efek implementasi dan internalisasi kesadaran dan mau mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf. Memohon Allah Ta'ala Tareki atau Tomadece insyaAllah Maslamat Toki insyaAllah. Tutup mak lepa-lepa di siang biasa bima. Nah, udah bombang data pasti kita pamelo. Bahwa gelombang hidup yang kita rasakan tentunya banyak hal yang ada baik, ada buruk. Mudah-mudahan semuanya baik insya Allah. Jadi kita hadapi dengan baik, kita hadapi dengan perasaan terbuka. Every time is the best. Aku qouli hada wastaghfirullah ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.